Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Esther Trilestari, guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Ungaran, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dengan nomor UKG 20 19 01 05 91 43 dan nomor mahasiswa 95 20 23 453 akan melakukan uji kinerja pada hari Rabu 6 Maret 2024 FKIP UKSW. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita melakukan kegiatan layanan hari ini. Silakan bisa dipimpin doa. Marilah teman-teman sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, angkat dirinya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak berangkat? Kenapa tidak berangkat sekolah? Sakit. Ya, semoga diberi kesembuhan ya. Kita yang di sini tetap sehat-sehat. Ya. Tadi pelajaran apa ya? Sebelum Bu Esther ya? Bahasa Indonesia. Pelajarannya apa tadi? Ulangan. Nah, kebetulan ini ya, tadi habis ulangan, pikirannya masih penat ya. Ya, kita SPG dulu ya. Oke, nanti didengarkan. Fokusnya apa yang Bu Esther sampaikan, bukan apa yang Bu Esther pegang. Ya, tapi fokusnya juga tetap ke Bu Esther juga loh ya. Apa yang Bu Esther sampaikan, bukan yang Bu Esther pegang. Oke ya. Telinga. Nah, ada yang terlambat ya tadi ya, masih tengok-tengok temennya ya. Nah, sekali lagi contohnya. Mulut. Oke, sudah mau kompak ini. Sekali lagi nih. Hidung. Oke, tepuk tangan buat kita. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu ya? Oke. Tujuan dari layanan kita hari ini ya. Tujuan dari layanan kita hari ini ya. Yang pertama, melalui diskusi kelompok ya. Melalui diskusi kelompok peserta didik dapat mendeteksi karir yang diharapkan dengan baik. Yang kedua, melalui teknik problem based learning, peserta didik dapat membentuk pendapat karir yang diharapkan dengan baik. Yang ketiga, dengan menyimak tayangan video, peserta didik dapat mendesain karir yang diharapkan dengan tepat. Nah, oke. Nah, nanti ya kalian ya akan melihat tayangan video. Ya, nanti tidak hanya melihat tayangan video, tapi juga nanti kalian baca hangout yang sudah Bu Esther kasih. Ya, itu nanti ya di dalam melihat tayangan video nanti ada yang harus dikerjakan. Ya, mendiskusikan apa yang sudah ada di video, apa yang ada di hangout. Ya, nanti ada masalah yang harus kalian pecahkan. Oke ya. Selanjutnya, untuk layanan kita hari ini 1 jam pelajaran 1 kali 40 menit. Untuk topik yang akan kita bahas hari ini yaitu ya
setelah selesai layanan ini ya, kalian bisa memperdalam lagi ya tentang apa sih bakat minatmu nanti sehingga bisa mendapat atau mencapai karir yang baik yang kita harapkan. Tuh, apakah sudah siap? Kalau sudah siap, kita masuk ke tahap inti.
dipersiapkan untuk mempresentasikan hasil pekerjaanmu di depan. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Dida Bella Putri dari kelompok 4. Nama saya Kevin Latigo dari kelompok 4. Nama saya Desi Anima dari kelompok 4. Nama saya dan Nufan Nafisati dari kelompok 4. Nama saya Maulana Rahman dari kelompok 4. Nama saya dari Mas Devi dari kelompok 4. Saya ingin jadi kopi, maka dari itu saya harus belajar memasak dan keterampilan. Saya ingin menjadi penari, maka dari itu saya belajar menari dan berlatih untuk menjadi penari. Saya ingin menjadi model, maka dari itu saya harus belajar supaya mempunyai bekal dalam musim mendatang. Saya ingin belajar menjelaskan, maka dari itu saya harus berolahraga dan belajar menjadi warga yang Saya ingin menjadi anak, maka saya harus belajar untuk mengetahui gerakan. Menurut Sardunia di sosial medianya, kecakapan potensial yang bersifat khusus yaitu dalam suatu bidang atau kemampuan tertentu. Menurut Sameto, minat bakat adalah suatu hal yang lebih suka yang dirasa menegarkan pada suatu hal atau aktivitas. Menurut Raffi, minat dan bakat adalah suatu keinginan yang kuat disertai dengan usaha dan belajar agar dapat mencapai keinginan. Menurut Tiga, bakat sebagai kondisi atau kemampuan yang dimiliki seseorang yang memberikan dengan suatu pelatihan khusus dapat memperoleh suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin memberi masukan? Jika ada, kami persilahkan. Ya, ada yang mau memberi masukan? Ya? Tidak apa-apa ya? Ayo siap, supaya teman-teman di depan itu lebih semangat lagi dalam menggapai karir mereka nanti. Yuk. Ayo. Halo, nama saya Raisa Devi. Nanti kami saya dari kelompok 5. Saya berharap kalian lebih bersemangat untuk kedepannya. Ada lagi? Ada lagi yang mau beri masukan untuk teman kita yang di depan? Gak ada? Jika sudah tidak ada, kami terima kasih. Beri aplaus untuk teman-teman di depan. Selanjutnya, ya silakan. Silakan. Selamat pagi, saya dari kelompok 5 akan membacakan diskusi yang telah saya diskusikan dengan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Cesar dari kelompok 5. Kenalkan, nama saya Asjara dari kelompok 5. Kenalkan, nama saya Talia dari kelompok 5.
diskusi saya, minat saya di bidang olahraga, bakat saya bermain voli. Saya memilih karir di bidang atlet karena saya mempunyai bakat voli. Saya tahu tentang karir karena belakangan ini saya seringkali mendengar tentang karir dan saya terinspirasi dari guru maupun teman saya. Saya mempunyai bakat olahraga dan kekurangan saya belum bisa servis atas. Dan untuk mencapai karir yang saya impikan, saya harus belajar, berlatih dengan konsisten agar bisa mencapai, karena saya lebih menonjol di bidang olahraga dibanding di bidang lainnya. Menurut saya, jika ingin menjadi dokter umum, tapi harus menjadi dokter dahulu. Dokter biasa yang S1 yang dilakukan bisa 4 tahun. Maka saya harus selesai dalam kurun waktu 4 tahun tidak lebih. Menurut saya, jika saya ingin menjadi desainer, maka di bidang studi saya menghabiskan waktu 3-4 tahun S1. Dalam waktu yang ditentukan, saya harus selesai 3-5 tahun. Menurut saya, jika saya ingin menjadi dokter spesialis dan harus menyelesaikan studi sarjana, saya menghabiskan waktu 1,5 tahun sampai 2 tahun. Maka dengan kurun waktu yang ditentukan, saya harus selesai dalam waktu 1,5 sampai 2 tahun atau kurang. Menurut saya ingin menjadi polwan dan harus menjadi jenjang S1 ilmu hukum pidana 4 tahun, maka saya harus menyelesaikan dalam kurang 4 tahun. Menurut saya, jika ingin menjadi tentara, maka saya harus menyelesaikan program studi akreditasi. Menurut saya, ingin menjadi polisi, maka saya harus menyelesaikan sekolah inspektur polisi D4 sampai 4 tahun. Maka saya harus selesai dalam kurang waktu 4 tahun, tidak boleh lebih. Itu presentasi dari kami. Apakah ada masukan yang ingin kalian berikan untuk kami? Yuk, silakan yang mau memberikan masukan. Silakan. Ya. Saya Gabriel Belistia dari kelompok 4 akan memberi masukan. Semoga apa yang kalian harapkan atau apa yang kalian ceritakan menjadi kenyataan dan bisa menjadi hal yang positif bagi orang lain. Terima kasih. Ada lagi? Terima kasih atas masukannya. Selamat siang. Ini presentasi dari kami. Yuk, beri aplaus untuk kelompok. Selanjutnya, ya silakan. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Iman dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Linda Putri dari kelompok 1. Perkenalkan, saya sekarang dari kelompok 1. Kenalkan, nama saya Eka Daya dari kelompok 1. Perkenalan, nama saya Basir dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya dari kelompok 1.
penilaian diri kita dalam kelompok, bakat di bidang olahraga, contohnya basket, bersepeda, bermain sepak bola, lari, badminton, dan bermain sebagainya. Olahraga basket diciptakan pada tahun 1891 oleh Dr. James Naismith, seorang guru olahraga asal Kanada yang mengajar di sebuah perguruan tinggi Springfield, Amerika Serikat. Olahraga bersepeda diciptakan pada tahun 1818 oleh Berthold Dering, seorang yang berasal dari Jerman, diklaim sebagai salah satu orang yang menyempurnakan sepeda. Siapa penggemar sepak bola? Ada seseorang yang menambahkan kontribusinya dalam pengembangan aturan olahraga ini, yakni Ebenezer Cognani. Siapa penggemar sepak bola? Terus orang yang dikenalkan kontribusinya dalam pengembangan antara olahraga ini, yakni Emden Kopimus. Olahraga bulu tangkis ditemukan oleh Sir George Thomas yang juga dikenal sebagai penemu olahraga. Siapa penemu kompetisi lari? Penemu dari kompetisi lari adalah Gabriel Maria. Kami katakan ini mengenai kompetisi lari pertama yang menjadi cikal olahraga modern dan dilakukan pada saat 1976 SM Yunani kuno. Apakah ada yang memberi masukan? Yuk, yang mau memberi masukan, dipersilakan. Ya. Saya sudah sangat bukti dari kelompok 4. Saya harap bakat yang dimiliki dapat menghasilkan prestasi dan kejuaraan. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Saya dari kelompok 5. Saya harap kalian menjadikan hal ini menjadi hal positif untuk kedepannya. Ada lagi? Sudah? Oke. Silakan. Terima kasih atas sambutannya. Sekian dari kami. Selamat siang. Selamat siang. Beri aplaus untuk siang. Sangat luar biasa ya. Apa namanya? Masukan dari teman-teman kelompok yang lain itu bisa buat kalian kelompok 1 bisa termotivasi ya. Oke, selanjutnya ya. Silakan. Selamat siang teman-teman. Siang. Ya. Kami dari kelompok 6 mempresentasikan tentang potensi diri. Perkenalkan, nama saya Danu dari kelompok 6. Kenalkan, nama saya Andika Satria Pamungkas dari kelompok 6. Kenalkan, nama saya Dita dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Delia Livina Putri Puji dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Afia Cijen dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Arya dari kelompok 6. Bakat dan minat kami bermacam-macam. Ada yang mau menjadi dokter, pengusaha, guru, pelatih. Karena ingin mengembangkan potensi bakat.
yang menginspirasi kami bermacam-macam. Contohnya dokter di rumah sakit, cirokoli, youtuber, kakek dan ayah. Kelemahan kami tidak mengetahui tentang semua karir. Kelebihan kami dapat mencari tentang kendala karir. Dengan terus giat belajar. Yang paling menarik adalah guru dan dokter karena itu adalah karir yang sangat berjasa. Penguatan kami adalah cara mengembangkan potensi kita dan mendapatkan pekerjaan sesuai bakat adalah dengan cara menyelesaikan pendidikan sesuai jurusan yang diminati. Menurut William J. Michael, bakat sebagai kondisi atau kemampuan yang dimiliki seseorang yang memungkinkan dengan suatu latihan khusus dapat memperoleh suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Menurut Supradinata, bakat atau aptitude merupakan kecakapan potensi yang bersifat khusus, yaitu khusus dalam sesuatu bidang atau kemampuan tertentu. Ada yang ingin memberi masukan? Ada yang ingin masukan? Menarik loh. Silakan kalau ada yang mau memberi masukan. Jika tidak ada, maka akan kami tutup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Ya, selanjutnya kelompok 4. Silakan kelompok 4. Selamat siang. Perkenalkan, saya Tegar dari kelompok 4. Kenalkan, nama saya Syafati Rizko dari kelompok 4. Kenalkan, nama saya Muhammad Agus dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Evan dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Victor dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Haikal Rizky Amrika dari kelompok 4. Saya akan presentasikan hasil diskusi kami. Minat saya adalah menjual sapi. Menurut Java, kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Minat saya adalah bekerja di pelayanan. Menurut kakak saya adalah suatu kewasitan sistem yang terdiri atas angkutan di pelayaran. Minat saya adalah bekerja di penambang batu bara. Menurut teknisi tambang adalah profesional yang terlibat dalam pemeliharaan, perbaikan dan operasi peralatan dan sistem di industri pertambangan. Minat saya adalah pedagang buah. Menurut ibu saya, pedagang buah adalah orang atau institusi yang memperjualbelikan produk atau barang. Minat saya adalah peternak kambing. Menurut bapak saya, pengamatan saya adalah ternak ruminansia kecil yang banyak dipelihara oleh penduduk pedesaan karena pemeliharaannya lebih mudah dilakukan daripada ternak ruminansia besar. Minat saya adalah menjadi CEO. Menurut Juliana, CEO merupakan pimpinan yang berada di puncak perusahaan
terhadap keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Ada masukan? Ada yang mau masukan? Silakan. Kalau ada yang mau memberi masukan, selamat siang. Selamat siang. Beri tepuk tangan buat teman-teman. Oke. Dan satu lagi ya. Oke ya. Selamat siang. Perkenalkan saya Natasha Nika dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Oksana Adila dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Nana Sakti dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Rafael Saputra dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan ini adalah skill yang dimiliki oleh kami. Menari dan menggambar, menyanyi dan membaca, menari dan menyanyi, seni jalan Jepang, bermain alat musik dan mengetahui bahasa asing. Menurut saya, bakat dan kemampuan adalah bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk dapat terwujud. Menurut saya, bakat dan kemampuan adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang yang masih perlu dikembangkan agar terus berkembang dan tercapai. Menurut saya, bakat kemampuan adalah suatu yang dimiliki oleh seseorang yang dikembangkan. Menurut saya, bakat kemampuan adalah suatu hobi atau bakat tertentu yang dimiliki kemampuan sendiri. Menurut saya, kemampuan adalah suatu yang dimiliki oleh seorang yang dikembangkan. Menurut saya, bakat kemampuan adalah suatu kemampuan serta didik agar bisa menjadi karir di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Adakah saya ingin memberi masukan? Ada yang ingin masukan? Ya, silakan. Saya Maulana Ahmad dari kelompok 4. Semoga bakat yang kalian miliki dapat menginspirasi bagi orang lain. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang ingin masukan? Masukan yang diberikan sangat menginspirasi ya, menginginkan teman-teman kita yang di depan untuk lebih menginspirasi teman yang lain. Ada lagi? Terima kasih atas masukannya. Jika sudah tidak ada, terima kasih. Selamat siang. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Ya, ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi olahragawan, ada yang ingin jadi pedagang, peternak, ya. Sungguh mulia sekali, ya. Harapan akan karir yang kalian rencanakan dari sekarang. Ya. Oke. Silahkan sekarang, ya. Tadi yang sudah disampaikan teman-teman, masukan-masukan yang sudah disampaikan, silahkan kalian rangkum di kelompok masing-masing.
kita lakukan dengan baik, ya. Akhirnya kita akan menutup pelayanan kita hari ini, ya. Bu Esther minta ada yang menyimpulkan dari pelayanan kita hari ini. Ya, silakan satu siswa yang ingin menyimpulkan. Silakan. Kesimpulan ini, bakat atau karir itu bisa dikembangkan walaupun ada kekurangannya masing-masing. Bisa dilakukan latihan ataupun kerjasama untuk mengembangkan bakat atau karir itu sendiri. Terima kasih untuk kesimpulan yang diberikan, sungguh menarik sekali ya. Selanjutnya Bu Esther juga minta dari salah satu untuk bisa memberikan manfaat layanan kita hari ini. Manfaatnya apa sih buat kalian? Ya. Manfaat yang bisa diambil, kita mengetahui karir dan bidang kita di jenjang yang kita bakat dan minat yang kita bisa. Terima kasih ya, kita bisa mengembangkan bakat dan minat yang kita miliki, ya. Oke, kalian ya sudah memberikan kesimpulan, ya, sudah memberikan mengungkapkan manfaat dari layanan kita hari ini, ya. Sekarang Bu Esther berharap, ya, setelah layanan ini selesai, kalian bisa lebih lagi mengembangkan rencana karirmu ke depan, ya. Dan Bu Esther juga berpesan supaya kelak kalian tidak hanya puas dengan satu hasil karya, ya, tetapi lebih banyak lagi, ya, dari karir yang akan kalian tekuni di kemudian hari, lebih bermanfaat bagi dirimu dan juga bagi orang lain. Nah, oke. Ya. Nah, sebagai penguatan kita, ya, meniti jembatan kesuksesan. Jika kamu percaya pada tekadmu, ya, jangan biarkan sesuatu pun menghalangimu mencapai cita-citamu. Ya, penemuan-penemuan besar di dunia berasal dari sebuah tekad menghadapi ketidakmungkinan. Kita harus belajar dan bekerja keras, belajar dengan tekun dan mengasah keterampilan kita sesuai dengan minat, ya, adalah satu-satunya jembatan mencapai kesuksesan. Nah, ada jenis-jenis profesi. Orang yang profesional adalah orang yang dapat mengerjakan tugasnya dengan cara terbaik, ya. Tanpa rencana, hidup kita hanya akan disibukkan dengan kesia-siaan. Bakat dibawa dari lahir, karakter dibawa sampai mati. Jadi, tetapkan roadmap karirmu. Nah, memilih profesi, ya. Kita semua bebas memilih profesi, ya. Tadi sudah kalian presentasikan di depan, ya. Ada berbagai macam profesi, ya. Namun, ya, pilihan kita, ya, yang kita buat hari ini, ya, akan menentukan apa yang akan kita miliki nanti, ya. Akan jadi apa kita nanti dan apa yang kita lakukan di masa depan. Jadi, tulis
kita ciptakan, lalu tempelkan di tempat favoritmu supaya kamu selalu mengingat dan selalu termotivasi. Career plan. Ya. Yang pertama yang harus kita lakukan, lakukan penilaian terhadap diri sendiri. Menilai bakat minat yang kita punya untuk karir yang akan kita tekuni. Yang kedua, membuat daftar skill, membuat daftar kemampuan. Kalau aku di PDK seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Ya, dibuat dulu daftarnya. Mulai mengeksplorasi karir, ya, berlatih secara terus menerus. Tentukan apa yang harus kamu lakukan. Ya, kita sudah tadi ya sudah presentasi, nanti akan ditulis di sebuah apa ya seperti bingkai gitu ya, ditaruh di kamar, kita bisa melihatnya setiap hari. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai karir kita. Yang kelima yaitu menetapkan deadline. Ya, kita sudah melakukan penilaian terhadap diri kita, melakukan daftar dari skill yang kita miliki, ya, mulai mengeksplorasi karir yang kita rancang, ya, menentukan apa yang sudah kita harus lakukan, dan yang terakhir menetapkan deadline. Ya, menetapkan deadline di sini itu seperti ini. Nanti saya setelah selesai dari SMP, saya akan melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK. Nanti selanjutnya akan masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan bakat dan minat yang saya miliki. Oke. Terima kasih. Nah, nanti ya setelah selesai layanan ini, Bu Esther minta kalian mengerjakan lewat Google Form. Ya, link nanti setelah ini selesai akan Bu Esther kirim lewat grup. Ya, dan Bu Esther minta kalian bisa menyelesaikannya paling lambat besok pagi pukul 6 pagi. Ya, oke. Nah, akhirnya ya, layanan kita selesai juga. Ya, kita masih bersyukur ya sampai saat ini kita masih bisa menyelesaikan layanan klasikal kita hari ini, ya. Dan tiba saatnya kita akan berdoa. Silakan bisa dipimpin.